kita cerita rakyat memakai generatif AI. Bahwa tuh bisa minta image dari satelit. Jadi kita ngebantu developer untuk melakukan deployment. Expert jadi ada. Kembali lagi di DevOps dunia nyata. Saat ini di Jakarta sedang berlangsung event AWS Summit 2024. Nah, hari ini kita akan ke sana ya, ke acara AWS Summit. Seperti apa keseruan acaranya buat teman-teman yang belum pernah mengikuti atau penasaran, yuk ikuti terus DevOps dunia nyata. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Seperti biasa, kita registrasi dulu sebelum masuk. Yuk, kita registrasi. Oke, sekarang kita udah ada di dalam ya. Nah, kayaknya kita harus scan QR code dulu di sebelah situ. Nah, setelah dapat QR code, kita dapat name tag. Ya, makasih ya, Mas. Ya, makasih ya. Seperti event-event pada umumnya ya, kita selalu dapat name tag dengan ada kolom stempelnya. Nah, stempel yang ada di sini itu kita biasanya harus ke booth-booth. Jadi di sana banyak stand ya, stand booth-booth sponsor. Jadi nanti di setiap sponsor itu akan dapat satu stand. Nah, ini nanti di akhir acara bisa ditukarkan dengan door prize begitu ya. Nah, nanti coba kita akan keliling ke masing-masing booth ya untuk dapetin stempel. Jadi yuk ikuti terus. Tapi sebelum keliling kita ngopi dulu. Perjalanan jauh harus ngopi dulu nih teman-teman ya. Oke, ini booth pertama yang akan saya kunjungi. Coba kita minta stamp ke situ ya. Halo sir, can I get the stamp? Yes. Okay. Jadi ini booth AWS ya, kita coba minta stamp dulu. Oh, okay. This is booth for AWS. Yes, that's right. Oh. So it's a cloud desktop. You can also provide an app-only view for the users, so you can deliver apps and full desktop as well. Oh, this is like a virtual desktop, right? Yes, it's a virtual desktop or like a VDI replacement. So can we play the game in this desktop? So gaming is one of the very important use cases. Interesting. Yeah. So we have customers who are running gaming environments. We have graphics, very powerful graphics machines based on the G4DN that you can access from a very lightweight browser. Okay. Thank you. Thank you so much, Nice to meet you. Yeah, thank you. Nice to meet you. Oke, kita dapat stiker AWS ya. Oke, jadi itu dia ya. Tadi baru saja dapat stempel untuk bootnya AWS. Tapi bapaknya ngejelasin bahwa AWS ini punya cloud desktop environment juga ya. Termasuk ternyata bisa main game juga di dalam cloud desktopnya AWS gitu ya. Ini menarik gitu ya. Jadi kita bisa seolah-olah punya cloud gaming gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke boothnya AWS. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan timnya AWS ya. Halo Mas. Siap. Dengan Mas siapa? Reza aku Mas. Mas Reza ini langsung dari AWS nih atau Saya AWS join 2020. Fokus saya di cyber security-nya. Yes. Tadi itu kita lagi ngomongin sustainability Ya, sustainability. Saya domain saya security, cuma saya merasa sustainability itu problem semua umat lah ya. Jadi saya agak tertarik. Jadi mau support use case-nya kalau kita mau memetakan ya tentang hutan ya. Hutan ini
beneran aman nggak, terjaga nggak, itu kan kita butuh satellite image. Tadi saya share tuh di AWS tuh ada service namanya ground station. Dengan itu nanti Bapak tuh bisa minta image dari satelit di titik tertentu. Katakan aku minta image di titik itu right now, dia akan ngambil cikrik, Bapak bisa akses. Jadi gambarnya tuh close to real time. Itu solusi untuk menjembatani gini, misal Bapak nggak bisa jauh-jauh ke Sulawesi atau Kalimantan, jadi pakai satelit. Memang ada beberapa open source itu, tapi problemnya adalah data open source biasanya tidak up to date, karena kan tidak tervalidasi. Betul, tidak tervalidasi, betul. Bisa jadi itu gambar manufacture, bisa jadi. Tapi terlepas itu pun terkadang area yang kita ingin cek itu nggak ada juga, bisa jadi. Nah kalau pakai ground station tuh around the earth, bisa dimonitor semua. Jadi kalau butuh support untuk image satelit, bisa cek nanti AWS ground station. Gitu. Siap. Oke Mas, terima kasih wawancaranya. Nah kebetulan saya juga kan ada di bidang agritech ya. Saya rasa AWS Ground Station ini bisa jadi solusi juga ya, karena selama ini kita pakai solusi open source untuk monitoring satelit atau monitoring lahan ya. Oke, menarik. Oke, kita lanjut lagi di booth selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke stand atau booth sponsor lainnya, kita kayaknya nanti nggak akan ke booth sponsor semuanya ya, karena pastinya makan waktu banget. Nah, di AWS event seperti ini biasanya ada jadwal ruangan event-eventnya masing-masing nih. Ada track 1, track 2, track 3, track 4 gitu ya. Nah, track itu maksudnya ruangan. Jadi setiap ruangan kita bisa pilih nih, kita mau masuk ke ruangan keberapa gitu ya. Dan ada jadwalnya masing-masing dari jam siang ini sampai nanti selesai jam 5 ya. Nah, ini contohnya di track 1. Nah, jadi di track 1 ini contoh nih, ini jam 11.30 sampai jam 12 akan bahas fondasi data untuk mendukung AI generatif, dan jadwal seterusnya ini di track 1. Nanti di track 2, track 3, dan track selanjutnya itu juga jadwalnya berbeda-beda. Nah, yang menarik di sini ada levelnya. Ya. Jadi dibagi ke beberapa level, 3 level ya kalau saya lihat. Level 100, level 200, dan level 300. Level 100 ini biasanya level basic ya. Kemudian level intermediate itu level 200, dan level paling tinggi atau advance itu ya biasanya di level 300 ini bahas teknis nih. Ini biasanya yang ikut engineer di level 300. Oke, mungkin setelah ini kita akan pilih tracknya dulu. Saya akan coba lihat jadwalnya yang menarik yang mana, nanti kita akan masuk track yang menurut saya menarik. Oke, sekarang kita coba masuk track dulu ya. Kita masuk track pembahasan tentang ini nih, di jam 1.30 sampai jam 2 tentang generative AI ya, pakai Amazon Backdrop. Yuk kita masuk dulu, kita coba lihat presentasi di track 2 ya. Ya. Nah, ini dia, kita masuk ke materi track 2. Selaku co-founder dan CTO dari Koltiva. Mari kita sambut bersama Pak Arif Hidayat dan Bapak Furgonudin. Selamat siang semuanya. Kami dari Koltiva ingin transform global supply chain menjadi lebih inklusif, climate smart, dan fully traceable dengan memberdayakan petani dan juga memastikan sustainability program berjalan secara transparan from farm to table. Secara pain points, jadi Koltiva sudah membangun chatbot bahkan sebelum GenAI itu muncul. Nanti petani bisa mendapatkan insight, advice berdasarkan pertanyaan yang mereka ingin tahu, mereka ingin jawab. Contohnya di sini adalah penyakit PC dalam komoditi KKA, dan akan diberikan jawabannya, faktor-faktornya, bahkan implementasi kami lebih lanjut. Kita juga beri kasih recommendation berupa fertilizer atau pesticide apa yang mereka butuhkan. Itu demikian sharing session
saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Mas Dani tadi sudah menjelaskan bagaimana Kofifa menggunakan engine Swarman Bedrock, right? Ya, itu ya tadi materi di salah satu contoh track di AWS Summit ini. Jadi fun fact-nya, tahun kemarin itu saya juga jadi pembicara di salah satu track di AWS ya. Waktu itu saya bicara mengenai transformasi modernisasi serverless ya dari VM tradisional ke serverless. Nah, nanti mungkin slide-nya saya tampilkan di sini ya. Bagaimana dulu di tahun 2023 saya jadi pembicara di AWS Cloud Day di 2023. Oke, kita akan lanjut lagi. Coba kita akan ke booth lagi ya. Ternyata stand-nya nggak cuma beberapa stand aja ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ternyata banyak banget. Di sana ada HashiCorp, ada apa tuh? Duit, kemudian ini ada Snowflake, ada CrowdStrike. Di sana juga ada beberapa banyak banget stand sampai ujung sana tuh ya. Wah, saya nggak tahu nih kalau kita keliling semua gitu ya, apakah bisa selesai? Oke, mungkin kita nggak akan ke stand semuanya ya. Kita akan pilih aja beberapa yang menurut saya menarik tentunya ya. Selanjutnya kita akan ke booth ini nih, booth Datadog. Saya sudah bahas datang ke event Datadog ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan cek video saya sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Datadog ini adalah monitoring system untuk server, infrastruktur, kemudian untuk database, application performance monitoring, ya intinya semua all-in-one monitoring ya. Nah, kita akan coba minta stempelnya dulu. Hello sir, can I get stamp? Yeah, sure. Can you grab the scan if you... Sudah scan? Sudah. Bisa bahasa? Sedikit. Oh, sedikit. Ya, kita coba minta keterangan langsung dari Datadog-nya ya. So, you want me to? Yeah. Okay. Is this going to be on your YouTube channel? So Datadog is a monitoring and observability platform. Okay, we monitor anything in your infrastructure, from all the way infrastructure application all the way down to your database layer. So if your application is running slow, we'll be able to tell you whether it's a server related issue or code related issue. Okay, so basically we will help you go to market that much faster. Do you have applications right now, Pak? Yeah. So your application, you have a lot of services, right? That's powering the application, correct, Pak? Yeah. So what Datadog does is it monitors the communication between all of these different services that's powering your application. Okay. So if the services are not talking to each other, or something happens with these services, Datadog can immediately tell you which line of code is causing the problem. Okay. Understand that? Yeah. Okay. If you prefer to speak in Bahasa, Pak, we have a Bahasa speaker as well. Oh, If you want to see a demo, we can also walk you through it very quickly. Okay? Yeah. Actually, we are user Datadog. Oh, you are? Yeah. Okay. What's your experience with it? Nice. So far so good ya. We already use infrastructure monitoring. So the APM, metrics. database, ya. Okay. So you know already. Yeah. You're expert in Datadog. Thank you. Nice to meet you. Terima kasih. Oke. Thank you, Pak. Oke. Thank you. Ya itu ya tadi penjelasan langsung dari timnya Datadog. Sudah cukup jelas ya saya rasa apa itu Datadog. Selanjutnya kita akan coba mampir ke booth yang lain lagi. Ayo ikuti terus DevOps dunia nyata. Oke, kita sekarang ada di stand-nya iVent. Nah, kita mau tahu apa itu iVent ya. Kita coba tanya-tanya sama timnya langsung ya. Oke. Halo Mas. Yes. Halo. Mas, saya Romi dengan Mas Gary. Oke, Mas Gary. Mas, ini iVent ini apa
sebenarnya produk apa dan layanannya apa, Mas? Oke, jadi Ivan itu kita provide cloud data platform. Nah, di dalam platform kita itu kita memberikan fully managed service untuk open source. Mostly database, jadi kita ngebantu ngilangin challenges yang ada dalam memanage data pipeline. Jadi kita ngebantu developer untuk melakukan deployment dan provisioning untuk database, dan juga bisa deploy di berbagai cloud sesuai dengan pilihan dari developer tersebut. Nah, jadi kita udah siapin open source-nya, nggak perlu siapin sendiri developer. Kemudian kita juga udah siapin juga instance cloud-nya. Jadi udah tinggal deploy aja. Oke, oh jadi Ivan ini semacam database service gitu ya, Mas ya? Oh, I see. Atau platform as a service. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa deploy database apapun itu database-nya, gitu ya, dan kita manage di Ivan. Yes. Betul. Nih, mungkin saya bisa tunjukin beberapa database-nya ya. Oke, ini Masnya lagi nunjukin demonya ya. Get service, nah ini database dan juga open source yang kita provide sebagai managed service di Ivan. Kayak ada Postgre, ada Kafka, kemudian ada MySQL, ada Redis juga, Ivan for Caching, ada Grafana. Nah, ini semua bisa di-deploy di cloud sesuai dari pilihan user. Let's say mau deploy Postgre. Nah, ini tinggal pilih cloud-nya mau taruh di region apa. Jadi sesimpel itu. Oke, got it. Jadi ini adalah managed service untuk database ya. Yes. Jadi kita sebagai customer itu hanya single click, ibaratnya begitu ya? Single click dan easy deployment, seamless integration. Jadi kayak one single console untuk berbagai macam open source. Nah, nantinya, iya. ini bisa buat coba-coba platform Ivan, dapat 500 USD. Oke, jadi ini ada free trial, kita dapat 500 USD di dalamnya ya. Oke. Nah, itu tadi ya Ivan ya. Nah, ini ada tampilan menariknya nih. Nah, ini ya. Jadi ini kayaknya konsolnya Ivan. Jadi apa saja yang di-manage sama Ivan, ini contohnya ada Kafka, kemudian ada database ya. Ini monitoringnya menarik sih ini. Jadi ini adalah solusi manage database yang di-maintain oleh Ivan. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing setup semuanya ya. Semuanya sudah single click. Nah, termasuk ada monitoringnya juga. Jadi dari monitoring ini kita bisa lihat apa infrastruktur aset kita ya, database apa aja di sana gitu ya. Nah, menarik. Termasuk flow-nya nih. Flow dari aliran datanya, kayaknya ini bisa dimonitoring di sini ya. Oke, cukup kita di Ivan. Kita coba ke bot selanjutnya lagi. Oke, ini ada di CrowdSDB ya. CrowdSDB itu menurut orangnya itu adalah database like MySQL. Coba kita tanya-tanya langsung ya. Can you tell me what is CrowdSDB and what's different with another database? Yeah, so CrowdSDB is a relational database, but it's also distributed in nature. What that means is every node in CrowdSDB can do read and write operations. Unlike traditional SQL databases like MySQL, PostgreSQL, which are based on monolithic architecture, where you have master and a replica. CrowdSDB is a distributed SQL. That means every node in CrowdSDB is a read node and a write node both. That's the biggest difference. And because of this difference, CrowdSDB is highly resilient and highly scalable as compared to other relational databases. Can CrowdSDB distribute database to multi-region? Yeah. So in my company, I use Aurora with multi-region global database. Correct. CrowdSDB can do this. Yeah, absolutely. So when you use Aurora in a multi-region point of view, you can only distribute the reads. You cannot distribute the writes. Correct? So when you deploy Aurora into two regions, you can split your reads, but your write still happens on a single writer. With CrowdSDB, you can also distribute writes across multiple regions. So it's a true distributed multi-region database that you can create. Oh, so CrowdSDB can do the multi-master. Multi-master, right? yes, correct.
Correct. So we call the terminology that we use is called multi-active clustering. So we can do multi-active clustering, which means that if one data center goes down completely, your database is still available because you still have the other cluster running on the other side. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. And we also have this free serverless offering. You can just probably scan this, and you will get a 10 GB. You will get a 10 GB free database, which is free forever, and you can run it on any cloud, including AWS, and you can choose the region and get started with that. Right? Oke, jadi ini ada promo menarik, ada serverless free trial ya, free trial 10 giga katanya di CrocosDB. Nah, buat yang penasaran bisa trial ya, apa itu CrocosDB. Nah, menarik tadi yang dijelaskan ya. Region architecture. Yeah. We already implement a multi-region database architecture. So I think CrocosDB is alternative lah. We can implement CrocosDB in my company ya. Absolutely. And as compared to Aurora, CockroachDB is also cloud agnostic. So today you are on AWS, but you might want to use GCP because you are getting a better offer from them, right? So you can use CockroachDB on any cloud in any region. So that's another bigger benefit, which gives you a cloud agnostic experience, which is important to de-risk yourself from the cloud provider's lock-in. Right? Thank you so much. Thank you, sir. Ya. Oke, kita kembali lagi di booth ini nih, booth AWS tapi di bagian retail. Di sini ada yang menarik. Jadi di sini kayaknya ada demo nih. Ada demo untuk jadi AWS bisa digunakan untuk real time monitoring untuk alat-alat pabrik ya. Di sini ada contoh alatnya. Nah, kita coba akan tanya-tanya sebenarnya service apa aja yang dipakai di AWS untuk monitoring alat-alat pabrik seperti ini. Halo Mas, boleh tanya-tanya dikit ya? Ya, Mas, ini kan monitoring alat-alat pabrik ya, kalau nggak salah ya. Ya. Kira-kira di AWS nih service apa aja sih yang bisa dipakai Mas untuk monitoring ini real time berarti ini ya? Ini ada yang real time, ada yang enggak, ada yang per 1 jam sekali. Jadi AWS punya beragam service gitu ya, dari machine learning, AI, generative AI gitu ya. Nah, terutama untuk manufacturing ini kita combine antara machine learning sama generative AI gitu. Nah, yang ini kita bisa lakukan predictive maintenance. Jadi sebelum ada kerusakan di mesin, itu kita udah tahu dulu gitu bahwa mesin ini di minggu depan akan ada kerusakan. Jadi secara downtime di mesinnya akan berkurang. Ada demo monitoringnya nggak di sini Mas? Oke, nah coba kita lihat ya. Jadi dia itu sebenarnya melakukan yang namanya monitoring terhadap abnormal situasi ya. Contoh misalnya dia nggak vibrate-nya lebih kencang daripada biasanya, atau mungkin temperaturnya lebih tinggi daripada biasanya. Dia akan ada yang namanya warning, akan ada alarm kayak gini. Nah, ini akan create satu notifikasi ke user atau mungkin ke orang yang nanti bertugas untuk memperbaiki mesinnya gitu. Nah, di sistem contohnya ini terintegrasi ke SAP. Jadi di SAP itu bisa kelihatan barang mana yang rusak, yang mana yang perlu diganti, tempatnya di mana, barangnya apa yang rusak. Kemudian dia ada dengan bantuan generative AI, Bedrock gitu ya, dia bisa melakukan suggestion lah. Jadi dari barang tadi yang tadi datanya yang ada kerusakan gitu ya, itu dibikin rekomendasinya. Contohnya kayak ini tadi, suruh schedule maintenance, suruh cek any other issue, mungkin dari parts yang lain yang lagi rusak, atau mungkin monitor nih, ada monitor apa yang kira-kira barangnya rusak, atau monitoringnya yang rusak, atau alat yang mau buat monitor itu yang rusak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Menarik. Jadi ya biar perusahaan nggak rugi ya. Jadi kita punya predictive maintenance begitu ya, menghindari kerugian yang lebih besar ke alat-alat yang rusak. Sekarang implementasinya di pabrik apa aja Mas, kalau boleh tahu? Kalau yang banyak, AWS tahu? Iya, banyak, ada dari steel, ada dari manufacturing yang buat consumer goods, gitu ya, yang biasanya 24x7 lah. Iya. Yang 24x7 ini rata-rata menggunakan teknologi ini.
supaya lebih mesinnya lebih produktif loh. Oke, menarik. Oke, kalau gitu, makasih Mas. Oke, itu dia tadi penjelasannya ya. Kita akan coba ke booth lain lagi. Sekarang saya lagi ada di boothnya MongoDB atau MongoDB. Ya, coba nanti kita tanya-tanya soal MongoDB itu apa gitu ya. Yuk kita coba tanya-tanya ke orang MongoDB-nya langsung. Halo Mas, dengan Mas siapa? Mas, saya Mas Aldred. Ya. Saya Aldred dari MongoDB. Saya solutions architect dari MongoDB ya. Oh, nice. Apa sih MongoDB itu apa sih Mas? Apa bedanya dengan database yang kita kenal like MySQL or Postgres, dan kapan kita harus pakai MongoDB? Itu aja sih Mas. Dan ya mungkin sedikit kelebihan MongoDB itu apa gitu. Jadi MongoDB adalah general purpose database ya. Jadi bedanya MongoDB dengan database yang lain itu adalah, pertama, MongoDB adalah bukan SQL database. Jadi kita tidak struktur data kita di row and column. Kita strukturnya itu kita sebutnya adalah document model. Jadi kalau kita mencoba coding itu kayak bentuknya akan mirip objek atau mirip JSON. Kira-kira seperti itu ya. Kapan kita harus pakai MongoDB? Sebenarnya apapun workload yang bisa dihandle oleh SQL, database seperti MySQL, Postgres, itu MongoDB bisa. And we can do it better. Kita punya feature seperti native sharding misalnya, itu sudah otomatis. Dan kita juga punya feature-feature seperti full text search, ya, di mana kita bisa ada search text kayak Elasticsearch, ya, fuzzy search, autocomplete itu kita punya. Dan kita juga punya capability untuk vector search. Gitu. Selain itu kita punya feature lain seperti time series, graph lookup. Jadi kita full featured. Dan one of the most important factor adalah kita available di all major cloud providers, AWS, GCP, dan juga Azure. Ya. Jadi anything that you can do with SQL database, MongoDB can do it and can do it better. Oke, jadi intinya ini adalah dokumen DB ya Mas ya? Oh, dokumen model DB. Oke. Nah, untuk HA di MySQL kan ada apa namanya replication ya. Nah, di MongoDB ini ada nggak? Ya, pasti kita ada ya untuk HA ya. Jadi dalam MongoDB kita sebutnya paling basic adalah replica set. Jadi replica set itu ada 3 node. Salah satu dari 3 node itu akan menjadi primary yang bisa read and write. Nah, ketika writes itu masuk ke primary akan otomatis direplicate ke secondary-nya. Jika ada failure di primary-nya, otomatis kalau masih ada majority dalam sebuah replica set itu akan ada new primary yang elected. Dan election itu happens around 12 detik. Di application driver kita bisa set untuk retry writes. Jadi secara aplikasi, kalau misalnya ada primary election karena salah primary-nya down, itu dari sudut pandang aplikasi itu tidak ada downtime. Karena dia bisa retry write sekali ketika primary election itu occur. Jadi secara high availability, itu MongoDB sudah siap basically gitu ya. Last question Mas, pertanyaan terakhir. Ada database yang support multi-master. Nah, MongoDB ini multi-master nggak? Nggak. Di MongoDB itu kita tidak support multi-master, kita hanya support satu primary. Jadi di dalam masing-masing replica set itu cuma ada satu primary aja. Jadi read and write hanya dari primary. Tapi kita bisa atur drivernya untuk, let's say kita read-nya dari secondary node supaya kita nggak membebani primary. Oke, itu dia ya pemaparan langsung dari MongoDB, menarik ya. Oke, kita lanjutkan ke booth selanjutnya. Sekarang saya lagi ada di boothnya New Relic. Nah, apa itu New Relic? Coba kita tanya langsung ke orangnya New Relic. Halo Pak, dengan Pak siapa? Saya J Pak, J Wijaya dari New Relic. Oh, J Wijaya. You Indonesia or Singapura? I'm Indonesian, Pak. Oh, Indonesia. Iya, saya pikir orang Singapura soalnya logatnya
Sudah. Saya lama di luar negeri, Pak. Saya sudah lama di Singapura 14 tahun, Pak. Oh iya. Ya, gitu. Logatnya mirip Singapura sana lah. Nah, Mas, aku mau tanya, New Relic itu apa sih? Oke. Jadi kalau New Relic ini platform untuk observability bahasa Inggrisnya, Pak ya. Jadi lebih monitoring ke Anda punya applications. Kemudian di sini kalau Bapak lihat nanti ada beberapa contoh. Ini apps yang kita develop menggunakan New Relic platform nih, Pak. Yang tadi main game, ini sekarang. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah untuk bantu customer kita. Mereka tracking dia punya log, metric, banyak hal yang nanti tiba-tiba misalnya contohnya ada kasus di websitenya down atau lambat, atau orang lagi mau beli solution nih, card ya, mau booking nih Pak ya, telat nih Pak. Nah, ada masalah, nanti bisa ketahuan nih sumber masalah di mana. Salah satu contohnya ya. Di Indonesia kita ada beberapa banyak customer di Indonesia ya, kalau Bapak tahu Tokopedia ya, Bapak tahu Stockbit, Halodoc, itu udah menggunakan New Relic sangat lama, Pak. Oke, menarik. Jadi New Relic ini adalah monitoring system begitu ya, dan observability. Berarti kita bisa monitoring apa aja di sana, Pak? Kita banyak hal ya, kita bisa monitoring dari tentunya ada aplikasi, infrastructures, database ya, yang related sama servicesnya Pak. Jadi aplikasi apa yang masalah kita ketahuan nih, sumber masalah di mana. Ya biasanya banyak dipakai sama developer Pak. Mereka kan orang coding aja susah nih Pak. Jadi ketahuan sumber masalah kalau ada terjadinya error atau lambat loading contohnya ya, itu akan ketahuan sekali. Oh, itu jadi application performance monitoring, APM begitu ya sebutannya ya. Jadi ya. Itu APM mungkin istilah lamanya, sekarang lebih ke observability, dan New Relic sudah di market itu sejak tahun 2008, dan kita sendiri market leader di Gartner Pak. Sudah 12 tahun market leader Pak. Oke, menarik. Oke, nah ini ada contoh dashboardnya mungkin ya. Oke. Jadi kalau Bapak lihat di sini, ini masalah di mana respons time-nya berapa lama, ya kan. Contoh-contoh ini sangat penting banget bagi manajemen untuk melihat masalah di mana nih, server end user aksesnya kapan, waktu yang dibutuhkan berapa lama, kan kita mau cepat nih Pak. Ya, contoh-contoh ini bisa dipakai untuk manajemen lihat. Biasanya bahkan bisa tahu country apa, customer by country, lokasi di mana, detail banget Pak. Ini salah satu dashboard jalan, tapi banyak banget aplikasi yang dipakai. Oke, menarik. Oke, kalau gitu terima kasih Pak. Ya. Ternyata di sini juga ada AWS Skill Builder Zone nih teman-teman. Nah, Skill Builder Zone ini adalah tempat untuk belajar langsung ya tentang AWS begitu. Jadi, nah di sana tuh ada yang lagi ikut Skill Builder. Kalau kita jalan lagi ke sana, itu ada AWS Developer Lounge ya. Jadi itu adalah tempat para developer atau web programmer atau programmer ya, untuk biasanya disediakan hands-on langsung atau belajar begitu ya. Nah, itu kelihatan ya, lagi pada belajar tuh para developer. Nah, kayaknya lagi belajar RESTful API Golang ya. Jadi ini adalah tempat yang memang khusus disediakan sama AWS untuk para developer belajar langsung di event ini. Oh, ada ini juga nih teman-teman nih. Jadi ada room ya, ballroom itu untuk AWS Game Day. Jadi di event-event begini biasanya AWS ngadain Game Day, di mana biasanya kita bisa belajar seolah-olah main game teman-teman ya. Tapi di dalamnya dibungkus dengan sebenarnya kita lagi belajar AWS begitu ya. Jadi ada game interaktif yang di dalamnya biasanya ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Outputnya adalah sebenarnya kita belajar AWS di sana. Gitu. Sekarang kita lagi ada di depan booth-nya HashiCorp ya. Dari tadi kita wawancara selalu kayaknya vendor database semua gitu ya. Nah,
Buat teman-teman yang sudah familiar dengan Terraform ya, teman-teman DevOps pasti tidak asing dengan kata Terraform. Nah, itu adalah salah satu produknya si HashiCorp ini. Nah, kita coba tanya-tanya yuk, kira-kira HashiCorp ini ada solusi apa aja. Yuk. Nah, ini dengan Pak siapa, Pak? Hendra Tanto, Pak. Saya SI-nya HashiCorp, Solution Engineer. Oke, Solution Engineer menarik. Pak, selama ini saya sebagai orang infrastruktur dan DevOps gitu ya, Pak ya. Saya tuh taunya familiar dengan Terraform, Pak. Nah, sebenarnya di HashiCorp kalau nggak salah banyak tuh solusinya, Pak ya. Apa aja sih solusinya, Pak? Dan fungsinya apa gitu? Jadi kalau misalnya kita bilang HashiCorp itu dibaginya dua ya, Pak ya. Kita ada infrastructure lifecycle management, kita ada security lifecycle management gitu. Kalau untuk infrastructure kita ada 4 produk. Kita ada Terraform untuk infrastructure as a code. Kita punya Packer untuk image as a code, jadi image-nya yang kita buat jadi code. Lalu kita punya Waypoint. Waypoint ini internal development portal, kita biasa bilang. Jadi UI-nya Terraform gitu ya. Kita juga ada Nomad. Nomad ini kayak Kubernetes tapi lebih simple. Itu di sisi infrastruktur. Di sisi security kita ada 3 produk. Ada Vault, kita untuk secret management sama encryption. Biasanya dipakainya use case-nya Indonesia kata-kata PDP ya kita bilangnya. Lalu kita ada Boundary. Boundary ini kayak secure remote access. Jadi kalau kita mau akses ke server, gitu ya, itu tuh dengan Boundary. Kita juga ada Console. Console itu adalah kita bilangnya east-west secure networking. Gitu. Jadi semua ada, kalau ada deployment baru tuh, dia udah otomatis find out service-nya apa aja. Gitu. Itu sih kita punya 7 produk gitu ya. Makasih Pak. Mas, terima kasih. Nah, ini ada satu booth yang dari tadi menarik perhatian saya nih. Ada, nggak tahu, ini kayak komik begitu ya, manga, cerita digital begitu ya. Nah, coba kita tanya ini tuh apa sebenarnya. Nah, di sini ada tulisannya Storygen nih. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Farah. Oke, Mbak Farah. Ini booth apa sih Mbak? Ini booth tentang Storygen. Jadi Storygen itu kita cerita rakyat memakai generative AI. Jadi untuk generative AI ini kita bisa modifikasi dari cerita rakyat yang ada. Jadi cerita rakyatnya bisa mas modifikasi dari sisi genre, pemain, hingga sampai endingnya sendiri. Oh, jadi kita bisa jadi komikus gitu ya, tanpa harus bisa kemampuan menggambar dan bercerita. Oh, menarik. Bisa didemoin nggak Mbak? Mas kalau misalnya mau coba sendiri juga bisa nih. Boleh deh. Saya pegangin? Boleh. Nah, ini kita coba ya bikin story ya. Nah, di sini ada Timun Mas, Roro Jonggrang. Ini kisah bahasa Inggris sih. Kita pakai yang kita kenal aja. Saya mau Roro Jonggrang nih, Mbak. Roro Jonggrang, kita next step. Terus ini apa? Choose a genre. Oh, Roro Jonggrangnya bisa dibuat adventure. Next step. Location-nya di mana, di pantai, di kota, di gurun, di apa nih? Di hutan, di gunung gitu ya. Coba kita Roro Jonggrangnya di gunung. Oke, main karakternya apakah gadis yang menyenangkan ataukah kucing yang aku nggak tahu nih ini apa ya. Coba kita pilih yang ini, elegant and shy princess. Nah, princess yang pemalu gitu ya. Coba next step. Terus endingnya mau ending yang apa nih? Ending bahagia, ending sedih, ending ya kita coba yang sedih ya. Bosan dengan ending bahagia. Oke, oh ini lagi proses generating ya? Ya, ini untuk proses generatingnya. Setelah ini nanti ada bisa masukin ganti judul sama penulisnya. Ini untuk overview-nya, jadi kita next aja. Boleh Mbak bantuin saya? Oke. Oke. Berapa lama biasanya Mbak? Biasanya sih sekitar nggak nyampe 1 menit ya, sekitar 30 detik. Nah ini kita masukin nama penulisnya. Mas mau masukin nama apa nih? Oh iya, saya masukin nama saya aja deh. Terus publish. Oh udah selesai. Hebat banget. Nah hasil bukunya bisa di-download langsung di QR Code ini. Jadi ini Storygen kolaborasi antara AWS Amazon Bedrock sama NLB dari Singapura.
Oh, jadi kita harus download dulu nih pakai QR code ini. Betul. Oke. Ini bisa ditampilin sini, Mas. Oh, setelah kita download bisa ditampilin di layar. Iya, 10 detik lagi nih. Oke, berarti aku langsung scan nih. Scan aja langsung. Nah, ini hasilnya nih. Jadi tadi di hutan ya. Ini nanti kita bisa coba ada URL publiknya gitu, Mbak, buat teman-teman yang Internal collaboration. Ini masih internal collaboration antara AWS sama National Book Singapore. Jadi masih ya untuk coba ini ya di sini doang. Oh, I see. Tapi ada rencana. Jadi ini baru bisa di event ini aja ya. Tapi ada rencana untuk go public gitu. Untuk AWS sendiri, untuk Singapura sendiri udah ngemakai ini di National Library Book-nya. Jadi kalau mau coba langsung ya di Singapura. Oke. Mudah-mudahan segera tersedia di Perpusnas Indonesia gitu ya, Perpustakaan Nasional Indonesia. Jadi semua orang bisa jadi kreator gitu ya. Oke, dari tadi kita sudah ke booth AWS event ya. Nah, sekarang saya mau coba wawancara dengan salah satu pengunjung ya. Ini kita lagi break, lagi istirahat. Nah, di sebelah saya ada salah satu pengunjung, kita akan wawancarai. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa? Saya Mas Zamrud. Mas Zamrud. Oh, Zamrud Katulistiwa kepanjangannya. Iya, boleh. Indonesia. Oh iya, Indonesia. Oke. Mas Zamrud sebagai? Saya data scientist. Data science. Wah, menarik nih. Udah pakai AWS, Mas? Di kantor saya lumayan familiar dengan AWS. Beberapa service pernah kita pakai seperti AWS Lambda sebagai functionnya. Lalu yang sekarang lagi dibahas di summit ini juga kita juga pernah nyobain, yaitu Bedrock. AWS Bedrock itu service generative AI dari AWS yang mana dia menggabungkan beberapa model, foundation model, yaitu dari Claude itu produknya Anthropic, lalu juga ada dari Titannya punya Amazon sendiri, dan ada beberapa model-model yang lain. Oke, udah canggih banget kayaknya. Datang ke acara ini tujuannya apa, Mas? Tadi kan saya lihat Masnya udah advance banget nih, udah hebat banget gitu. Nah, datang ke acara ini sebenarnya nyari apa sih, Mas? Bukan nyari merchandise dan nyari makan siang kan? Sebenarnya nyari pengalaman pertama sama koneksi dan juga banyak ilmu-ilmu baru yang bisa didapat di sini, karena kita lihat banyak seminar-seminar dan lebih ke case-nya sih, gimana kita nerapin yang canggih itu bisa bermanfaat gitu, karena belum tentu semua yang canggih itu terpakai di dunia nyata, di bisnis. Oke, menarik. Oke deh, terima kasih Mas atas kesempatan wawancaranya. Sukses terus. Ya, terima kasih. Itu dia tadi jalan-jalan kita ke acara AWS Summit 2024. Nah, sekarang juga udah sore ya, udah jam 5. Saya juga udah dapat souvenir. Nah, sekarang karena udah sore, kita waktunya pulang aja. Oke lah, kalau gitu. Yuk, cus kita pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal gitu ya. Kita ketemu lagi di episode vlog-vlog selanjutnya. Kalau teman-teman suka acara vlog seperti ini, silakan komentar gitu ya. Nanti di acara-acara seperti ini kita juga akan datang lagi buat mengedukasi atau memberitahu teman-teman lah gitu ya. Baik, terima kasih semuanya.